Assalamualaikum Bu Sima, selamat malam. Waalaikumsalam Bu Lida, selamat malam juga. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah sehat, baik. Iya, Bima, sesuai kesepakatan kita kemarin ya, bahwa hari ini kita kan mau berbincang-bincang. Nah, yang Bu Ya, Sima ingin ceritakan atau bahas di pertemuan ini apa ya Bu Sima? iya Bu Linda ya. Eh, pada pagi tadi itu saya itu sepertinya ada sesuatu Bu Linda. Tapi saya mau Nggih. cerita ke siapa? Tadi kan kita sudah janjian ya Bu Linda ya. Iya Bu Sima. Iya. Iya, dengan sekarang ini kita bertemu, saya ingin menyampaikan sesuatu yang ada dalam benak hati saya, Bu Linda. Monggo Bu Sima, monggo ceritakan, monggo. Ya, ini saya punya siswa yang namanya Rehan, laki-laki. Ya, kebetulan dia itu setiap hari mulai dari bulan Oktober, November, bahkan mulai dari September, Bu Linda. Itu sering masuk, tidak masuk, masuk, tidak masuk. Kemudian di kelas juga sering tidur. Pada waktu pagi hari masih segar, tapi kalau sudah jam setelah istirahat, udah ngantuknya mulai kembali. Bahkan tidur di belakang, Bu Linda. Dan bahkan waktunya bahasa Inggris sampai saya itu dipanggil oleh guru mata pelajarannya. Saya diminta untuk membangunkan sendiri. Nah, itu. Kemudian lagi ada satu lagi. Dia sering melanggar yaitu tata tertib yang ada di sekolah. Baju tidak pernah dimasukkan, kemudian pernah kelihatan Bapak Ibu guru itu ada di kamar mandi, tapi tidak masuk-masuk, walaupun sudah ganti pelajaran. Itu Bu Linda yang saya rasakan pada pagi hari tadi, sehingga saya terus merenung apa yang harus saya lakukan untuk Rehan ini, Bu Linda. Oh, namanya Rehan ya Bu Sima? Iya, namanya Rehan. Nggih, nggih, nggih. Berarti eh, Bu Sima ini punya murid namanya Rehan gitu ya. Terus anaknya suka tidur gitu ya, Betul, males. betul. Terus sering ke kabur ya Bu Sima ya. Jadi waktu pembelajaran dia izin keluar tapi tidak kembali gitu ya. Iya, betul. Apalagi mata pelajaran yang tidak disukai, seperti bahasa Inggris. Terus kadang pernah ditegur Bu Linda sama guru matematika karena juga terlambat. Ya, kamu sudah tidak usah masuk. Nah, itu akhirnya dia tidak tidak mau masuk lagi karena sudah ditegur seperti itu. Jangget istilahnya gitu, Bu Linda. Nggih, nggih, nggih. Baik Bu Sima. Nah, Bu Sima, Hmm. dari jenengan kan cerita tadi bahwa punya murid yang namanya Rehan ini dengan Hmm. eh, sifatnya apa kelakuannya yang males, terus suka tidur, sering kabur. Nah, eh, berdasarkan cerita itu, Ya. jenengan berdiskusi dengan saya, adakah harapan dari pertemuan ini, Bu Sima? Harapan saya nantinya Rehan ini bisa berubah untuk kedepannya supaya dia nanti waktu lulus dari SMP itu bisa melanjutkan ke SMA atau SMK dengan nilai yang maksimal, Bu Linda. Kalau males kan nanti khawatir nilainya di bawah
rata-rata sehingga tidak bisa diterima di SMA atau SMK. Itu harapan saya supaya Rehan ini bisa berubah dan bisa memperoleh nilai yang maksimal untuk nanti bisa melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Begitu, Bu Linda. Jadi harapan Pusima itu Mas Rehannya ini karena kelas 9 ya Bu. Jadi dia harapannya dia akan Ya, mendapatkan atau hasilnya akan baik gitu ya. Sehingga mau melanjutkan, kalau melanjutkan sekolah atau jenjang berikutnya itu ada tiket ya Bu Sima ya. Jadi anak ini akan diterima di sekolah tersebut gitu ya. Ya, betul, Sima. betul. Nah, dengan harapan, dengan kondisi Mas Rehan seperti itu, langkah-langkah yang dilakukan Bu Sima itu apa? Saya sudah melakukan yang paling awal itu saya mendekati dulu Bu Lina. Saya dekati, tapi saya tidak di ruang kelas. Nah, takutnya nanti Rehan ini malu kepada teman-temannya. Nah, saya panggil Rehan di tempat ruangan tersendiri. Saya biasanya di ruang BK, Bu Linda, untuk memberikan pembinaan-pembinaan kepada murid saya yang bermasalah. Nah, setelah dengan pendekatan itu saya tanya apa penyebabnya kok sering tidur di kelas, kemudian sering tidak masuk, kemudian juga lagi sering tidak mengikuti pembelajaran seperti mata pelajaran yang sulit-sulit. Nah, itu dengan begitu Rehan akan bisa mengeluarkan alasan-alasan mengapa Rehan ini berbuat seperti itu, Bu Linda. Selain itu juga, saya juga mengkonfirmasi kepada orang tuanya. Ternyata Rehan ini di rumah juga tidak pernah belajar. Padahal orang tuanya sudah setiap hari Bu Linda mengingatkan. Ibunya juga seorang guru TK kebetulan. Iya. Tapi saya salut kepada orang tuanya Rehan ini setiap kali ada panggilan, sering kali dapat panggilan Bu Linda sampai 4 kali. Tapi orang tuanya itu tetap datang ke sekolah demi anaknya. Itu yang saya salut sekali dengan orang tuanya Rehan ini, Bu. Kemudian mesti sering bertanya kepada saya, Bu, bagaimana Mas Rehan di sekolah? Begitu. Jadi ada respon balik gitu. Saya senang sekali. Jadi sudah beberapa cara atau langkah yang sudah dilakukan Bu Sima, mulai dari pendekatan dengan menasehatinya, tapi tidak di depan teman-temannya, Bu. Jadi ada tempat sehingga si Rehan ini bisa terbuka jenengan gitu, Bu Sima. Betul, iya. Terus selain itu juga mendekati atau kolaborasi gitu ya sama mamanya yang kebetulan juga seorang pendidik gitu ya Bu Sima ya. Iya. Nah Bu Sima, dari langkah-langkah yang sudah jenengan lakukan tadi, itu yang paling awal atau yang pertama kali jenengan lakukan itu yang mana Bu Sima? Yang mendekati dulu Bu Linda. Oh, pendekatan dulu. Oke. Pendekatannya yang dengan cara tadi itu, apa mengajak atau menasihati gitu tadi nggih, Bu? Iya. Baru setelah itu saya kepada orang tua, kemudian saya juga mengkonfirmasi kepada guru mata pelajaran yang tidak sering diikuti oleh Rehan itu tadi. Nggih. Jadi dengan pendekatan terus bertanya atau pendekatan dengan orang tuanya juga sama guru yang kurang disukai tadi mapelnya ya Bu Sima? Iya. Nah, ada lagi Bu Sima selain itu? Ada juga ini sebetulnya Rehan ini walaupun males Bu Linda,
Tetapi suatu ketika itu saya Mm-mm. melihat, kebetulan pada waktu itu ada acara Maulid Nabi. Nah, itu kan ada Nggih. pagelaran pencak silat ya. Nah, itu kebetulan Rehan di situ mengikuti kegiatan itu, tapi bukan ekstranya sekolah, tapi di luar. Nah, di situ Rehan Hmm. tampil. Saya lihat Bu Linda, saya sampai menangis. Menangisnya kenapa? Walaupun dia nakal seperti itu, tetapi Rehan ini punya punya bakat begitu loh Bu Linda. Itu yang salut membuat saya itu sampai menangis. Ternyata anak seperti itu bisa membuktikan kalau dia punya suatu kreativitas begitu. Dan pada waktu diskusi mata pelajaran saya itu Rehan juga bisa presentasi ke depan, Bu Linda. Nah, Oh, itu. nggih. Jadi Rehannya itu juga berani nggih untuk Iya, menyampaikan untuk berbicara di depan umum ya Bu Sima? iya. Oh, Ternyata iya. juga juga betul yang disampaikan dari presentasinya itu dan temannya juga memberikan aplaus kepada Rehan. Wah, iya, nggih. Wah, saya salut dulu sama Bu Sima karena sudah melakukan beberapa langkah tadi, terus juga mengetahui bahwa Mas Rehan itu selain di akademik atau di kelasnya males, ternyata punya prestasi pencak silat, ya. Jadi Ya, itu betul, apa ya, suatu keahlian gitu ya Bu Sima ya. betul, betul. Oke. Baik Bu Sima. Nah, setelah apa mendengarkan cerita jenengan, terus langkah-langkahnya juga sudah jenengan sampaikan. Menurut Bu Sima, okay, menurut Bu Sima, langkah selanjutnya setelah jenengan melakukan ini, itu setelah pertemuan ini, Bu Sima melakukan apa? Memantau, saya tetap memantau, memonitoring bagaimana perkembangan dari sikap dan tingkah laku Rehan ini, Bu Linda. Apakah ada perbaikan eh, ataukah masih tetap seperti yang kemarin-kemarin? Dan setelah saya melihat dalam akhir-akhir bulan ini, Bu Linda, Okay. alhamdulillah ternyata sudah ada perubahan. Dia Wah, sudah sering tidak membolos, rajin, kemudian disiplin, yang dulunya seragamnya tidak pernah dimasukkan, sekarang sudah rajin, rapi. Nah, nggih, itu saya nggih. senang sekali. Dan kalau pelajaran sudah mengerjakan tugas, sudah tidak tidur lagi, semangat sepertinya saya lihat. Nggih, nggih. Waduh, saya salut dan ternyata langkah-langkah yang sudah dilakukan Bu Sima itu ada dampak baiknya sudah ya, jadi ada hasilnya. Tetapi tetap masih dipantau gitu ya Bu Sima nggih? Iya, betul. Nggih, baik Bu Khawatir nanti Sima. apa, Nggih, dengan teman itu kan juga mempengaruhi berteman, Bu Linda. betul 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 sekali Bu Mhm. Sima. Nggih, nggih. Ada yang perlu disampaikan lagi Bu Sima? Sepertinya tidak, Bu Linda. Cuma memang harapan saya dari kita berbicara ini, saya sudah merasa lega, plong, bisa ada teman untuk berbicara tentang unek-unek saya, permasalahan saya berkaitan dengan murid. Karena kita sebagai seorang pendidik, salah satu tugas kita memang kan membimbing, mendidik murid kita untuk Betul sekali. kedepannya menjadi lebih baik. Nggih Gitu. nggih, betul Ya. sekali, nggih nggih. Baik Bu Sima, terima kasih Bu Sima sudah berbagi cerita, mau berdiskusi dengan saya. Dan ini kan saya menjadi apa penasaran lagi, Iya, kira-kira kapan bisa ketemu lagi nih ya, kita bisa berbincang-bincang lagi. monggo pun kapan pun waktunya saya siap, Bu Linda. Atau Nggih. mau bertemu langsung dengan Mas Rehan Oh, bisa. gitu ya. Oke. Iya. Baik, Bu Bima, terima kasih sudah mau berbagi. Dan semoga pertemuan ini akan berdampak baik. Oke. Terima kasih.
Assalamualaikum Bu Sima. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam Bu Linda.